Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, marilah kita awali pembelajaran ini dengan bacaan basmalah dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Pada hari ini kita sampai pada pembahasan distribusi binomial. Pada pembahasan distribusi binomial ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, kalian harus mengerti atau paham apa itu yang disebut dengan distribusi binomial. Kemudian yang kedua, bagaimana rumusnya. Yang ketiga, mampu menerapkan rumus tersebut. Baiklah, langsung saja anak-anak. Percobaan distribusi binomial. Percobaan binomial juga disebut dengan Bernoulli. Karena penemu dari konsep ini adalah Daniel Bernoulli. Apa itu percobaan binomial? Binomial adalah merupakan suatu peristiwa yang menggambarkan dua kondisi. Biasanya di sini disebut dengan istilah sukses dan tidak sukses atau gagal. Kalau alat percobaannya itu koin, maka di sini koin juga termasuk peristiwa binomial karena hasilnya angka atau gambar. Bagaimana dengan alat percobaan mata dadu? Mata dadu ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dinyatakan dalam binomial, maka di sini kita sebutkan satu mata dadu. Contohnya mata dadu 5 atau bukan 5. Maka itu termasuk adalah peristiwa binomial. Contohnya baru-baru ini kemarin ada pilkades di Desa Bunga. Pilkades antar waktu dengan calon 3 calon. Maka di sini andaikan kita nyatakan dalam peristiwa binomial bisa. Jadi contohnya calon nomor 2 atau bukan nomor 2. Maka di situ termasuk peristiwa binomial. Itu pengertian tentang binomial. Berikutnya bagaimana rumus binomial? Nah, coba di sini rumusnya langsung saja saya baca. P X, N dirumuskan dengan kombinasi N, X dikalikan P pangkat X dikalikan Q pangkat N min X. Sekarang kita tahu bahwa C adalah lambang kombinasi. Berarti di sini mengikuti rumus kombinasi. N, X artinya N faktorial dibagi X faktorial dikali N min X faktorial. Kemudian arti dari P adalah peluang sukses pangkat X. Dari sini pangkatnya dikalikan dengan Q. Q peluang gagal atau tidak sukses tadi N min X. Jika dirumuskan secara khusus, kalau P ini sukses, Q gagal, maka Q sendiri adalah rumusnya 1 min P. Karena nilai peluang maksimal adalah 1. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, dalam menyelesaikan soal binomial ini, kalian harus mampu menemukan apa yang dimaksud X dan apa yang dimaksudkan dengan N dan berapa nilai peluang P, peluang sukses, begitu pula berapa nilai peluang dari Q. Untuk lebih jelasnya kita cermati contoh berikutnya. Nah, di sini contoh 1. Tentukan peluang mendapat 2 sisi gambar dalam percobaan melempar sebuah koin berturut-turut sebanyak 6 kali. Tadi di dalam rumus itu ada istilah X, ada istilah N, ada 4 istilah. Ada istilah P dan ada istilah Q. Kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan X. Nah, X adalah yang diinginkan dalam soal atau diterjemahkan dengan apa yang ditanyakan dalam soal. Saya ulang,
X adalah yang diinginkan dalam soal atau yang ditanyakan dalam soal. Berarti di sini yang dimaksudkan dengan X adalah setelah kalimat tentukan ini. Peluang mendapatkan dua sisi gambar. Jadi dalam hal ini X-nya sama dengan 2. Nah, X-nya sama dengan 2. Ini X sama dengan 2. Kemudian N adalah banyaknya percobaan. Tadi banyaknya percobaan sebanyak 6 kali. Jadi N-nya bisa kita nyatakan dalam angka 6. Kemudian P nilai peluang dari X. Nah, di sini dikaitkan dengan alat percobaan. Tadi peluang munculnya sisi gambar ini alatnya adalah koin. Berarti di sini P muncul gambar itu, koin itu ada kalau tidak gambar ya angka. Berarti P-nya adalah 1/2. Maka untuk Q dirumuskan dengan 1 min P. Kebetulan 1 dikurangi setengah. Jadi sama dengan apa? Setengah. Berarti di sini unsur-unsur dari rumus tadi sudah kita temukan. X sama dengan 2. N sama dengan 6. P setengah. Q setengah. Perhitungannya seperti biasa tinggal memasukkan ke rumus dan jelas harus hafal. Itu langkahnya. Nah, jadi di sini langsung saja kita masukkan rumus kombinasi C, kombinasi N, C, X. Nah, kombinasi N, X, P pangkat X kali Q pangkat N min X. Tinggal memasukkan angkanya. Nah, di sini C sebagaimana yang sudah kita bahas adalah N faktorial. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2, 4 dikali 2 faktorial. Setengah pangkat 2 adalah 4. Setengah pangkat 4 dari mana? Pangkat 4 yang sini. Dari 6 dikurangi 2. Berarti 1/16. Hasil akhirnya adalah 15/64. Jadi peluang untuk mendapatkan sisi gambar dari 6 kali percobaan adalah 15/6/4. Demikian anak-anak sudah bisa dipahami. Kita lanjutkan contoh nomor 2. 2 dadu dilempar sebanyak 3 kali. Pertanyaannya, berapa peluang untuk mendapatkan mata dadu berjumlah 7? Berjumlah 7 sebanyak 2 kali dari pelemparan 3 kali tadi. Nah, berarti di sini untuk menjawabnya kita harus tahu rumusnya seperti tadi, yaitu C N X P pangkat X Q pangkat 1 pangkat N min X. Untuk menjawab soal tadi kalian harus menemukan mana yang dimaksud dengan N, mana yang dimaksud dengan X, dan seterusnya. 2 dadu dilempar sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Nah, pelemparan sebanyak 3 kali ini termasuk unsur yang mana anak-anak? Jelas sebanyak 3 kali ini menunjukkan N. Jadi N-nya 3. Pertanyaannya sekarang, berapa peluang untuk mata dadu berjumlah 7 sebanyak 2 kali? Nah, tadi sebagaimana yang saya katakan, yang dimaksud N, X adalah, saya ulang, yang dimaksud X adalah yang ditanyakan. Berarti di sini X-nya ketemu berapa? Ketemu 2. N3, X2. Nah, lanjutnya kita harus bisa menentukan berapa P-nya. Nah, coba ini tadi untuk menghitung peluang, 2 dadu dilempar. Kita tahu kalau 2 dadu dilempar, istilah peluang adalah NA per NS. Nah, 2 dadu dilempar berarti NS-nya ketemu berapa? 36. NN-nya 2 dadu berjumlah 7. Berjumlah 7 berarti yang pertama, nah ini dadu yang pertama 1, dadu kedua 6, berarti 1,6, 2,5, 3,4, dan seterusnya sampai 6,1. Ada berapa banyaknya yang berjumlah 7? Ternyata setelah kita hitung ada 6. Berarti peluang atau P-nya adalah 6/36 jika disederhanakan 1/6. Sekarang tinggal unsur yang terakhir yaitu Q.
Jika P-nya sudah ketemu, maka Q kita mengikuti rumus 1 min P. Sehingga hasilnya adalah 5/6. Dari uraian di atas, unsur-unsur yang diketahui kita sudah bisa menyimpulkan. Tadi sudah saya sampaikan N sama dengan 3, X sama dengan 2, P sama dengan 1/6, Q sama dengan 5/6. Tinggal menghitung. Nah, untuk perhitungan dari apa yang sudah kita uraikan tadi dimasukkan ke rumus, yaitu PX sama dengan 2, N kombinasi X kali P pangkat X kali Q pangkat N min X. Tadi kita sudah tahu bahwa N-nya bernilai 3, X-nya 2. Maka ini coba N-nya 3, X-nya 2. Pangkat N berarti pangkat 2. Pangkat N dikurangi X berarti pangkat 3 dikurangi 2. Nah, perhitungannya seperti ini menggunakan rumus kombinasi. 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 2. 2 faktorial kali 1. 1/6 pangkat 2 sama dengan 1/36. 5 pangkat 6 pangkat 1 berarti 5/6. Perhitungan berikutnya 3 faktorial adalah 3 kali 2 faktorial. 2 faktorial dicoret dengan yang bawah, tinggal angka 3. 1/36, 5/6. Nah, coba di sini 3 dengan 6 bisa dicoret. Nah, ini dicoret sehingga tinggal angka 2. Hasil perhitungannya 3 sudah dicoret tinggal 5. 5. Maka 36 kali 2 adalah 7/2. Jadi peluang untuk mendapatkan mata dadu berjumlah 7 sebanyak 2 kali pada 3 kali pelemparan adalah 5/72. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Sudah bisa dipahami? Baiklah, langsung saja saya lanjutkan. Contoh berikutnya. Contoh yang berbeda lagi. Sebuah tes terdiri atas 10 pertanyaan pilihan ganda dengan 5 pilihan ganda atau 5 option, yaitu A, B, C, D, E. Untuk 6 pertanyaan sebagai suatu eksperimen. Anda memilih secara acak tanpa membaca pertanyaannya, tanpa dipikir pokoknya. Lah, saiki pertanyaannya, berapa peluang menjawab pertanyaan dengan benar? Berapa peluang menjawab pertanyaan dengan benar? Nah, untuk menjawab soal ini termasuk peristiwa apa? Apa benar ini termasuk binomial? Nah, coba kita analisis soal ini. Tadi dikatakan bahwa menjawab soal itu, kita tahu bahwa menjawab soal itu ada 2 kemungkinan hasilnya, benar atau salah. Berarti ini merupakan peristiwa binomial, benar atau salah. Kemudian berapa nilai peluang benarnya pada tiap-tiap pertanyaan? Ada 5 pilihan ganda. Pilihan ganda. Yang benar hanya 1. Jadi dari A, B, C, D, E itu kalau kita menjawab soal yang benar hanya 1. Berarti di sini peluang P sukses itu 1/5 dari option A, B, C, D, E yang benar hanya 1. Berarti yang salah ada 4. Nah, menentukan nilai gagal atau yang kita lambangkan dengan Q ada 4. Atau dirumuskan dengan 1 min P sama dengan 4/5. Peluang benar 1/5, peluang gagal 4/5. Kemudian menentukan banyaknya percobaan ulang pada eksperimen atau yang kita lambangkan dengan N. Tadi banyaknya soal ada berapa anak-anak? Ada 10. Berarti N-nya sama dengan 10. Yang ditanyakan dalam soal untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan dalam soal adalah sebanyak 6 tadi. Anda menjawab dengan tepat 6 pertanyaan. Berarti X-nya sama dengan 6. Dari sini maka kita sudah menemukan 4 unsur yang dikehendaki dalam rumus, yaitu N-nya 10, P-nya 1/5, Q-nya 4/5, X-nya sama dengan 6. Sehingga di sini kalau dinyatakan dalam rumus P, X besar ini peristiwanya sama dengan X, berarti di sini X-nya diganti 6, N-nya 10, C, X-nya 6,
Kemudian ini peluang P 1/5 pangkat 6. Peluang gagal 4/5 10 dikurangi 6. Sehingga hasil berikutnya seperti ini. Nah, untuk 10 faktorial hitungannya adalah di bawahnya 6 berarti kita berhenti pada 6 faktorial. 10, 9 kali 8, 7, 6 faktorial. Bawahnya 6 faktorial. Kemudian di sini 4 faktorial bisa kita pecah. Ini 4, 3, 2. Nah, kemudian 8. Tadi 10, 8. Nah, 8 ini bisa dicoret dengan 4 kali 2. Ini warna sudah kita gunakan warna yang sama. Ini bisa dicoret. Sehingga atasnya tinggal 9. Kita coret dengan 3. Jadi yang bawah sudah hilang semua. Tinggal yang atas 10 kali 3 kali 7. 7 kali 3 berapa? 21. Kali 10, 210. Kemudian 1 kali 4 pangkat 4 adalah 2 kali 5 per 6 per 5 pangkat 10. Pangkat 10. Nah, hitungannya cukup besar, jadi boleh tidak kita beri hasil akhir. Itu sudah cukup. Cuma nanti ya tergantung pada kalau memang soal pilihan ganda. Kalau soal isi sudah bisa dinyatakan seperti itu tadi. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kalian bisa mengembangkan sendiri dan memperkaya dalam latihan-latihan berikutnya. Nanti dikerjakan dan ditampilkan di forum ini. Sekian penyampaian materi hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.